Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Kita ketemu lagi di channel The Maksum Family. Nah, kali ini aku mau sharing tentang tips bisnis lagi. Tapi kali ini mungkin tips bisnisnya basic banget, karena aku bakal sharing tentang step by step gimana caranya memulai jualan online dari nol banget sampai bisa closing atau sampai bisa ada customer yang beli produk kalian. Jadi gini teman-teman, dulu waktu aku mulai jualan online itu aku mulai dari bener-bener dari nol banget, dari yang bener-bener nggak tahu gimana caranya jualan. Terus waktu itu aku juga mulai jualan saat aku juga masih kerja jadi karyawan. Nah terus waktu itu kalau nggak salah jualan pertama yang aku lakuin adalah jualan boneka kalau nggak salah waktu itu. Nah cuman waktu itu jualan online tuh belum booming banget, jadi aku bener-bener jualan online itu bener-bener ya udah coba aja gitu, nggak ada cuman iseng-iseng aja lah gitu. Cuman waktu awal mulai jualan boneka itu dengan iseng-iseng itu, ternyata kalau jualan online kita nggak punya tempat buat jualannya, nggak punya nggak punya kolamnya, nggak punya tempat buat supaya orang lihat etalase produk kita gitu. Kalau kasarnya di online itu agak susah gitu. Jadi akhirnya waktu itu aku sampai belajar, waktu itu ada marketplace yang namanya Dino Market, teman-teman ada yang tahu nggak? Dinomarket.com kalau nggak salah. Nah itu aku belajar buat jualan lewat Dino Market itu. Nah selain juga aku jualan di Facebook kalau nggak salah, waktu itu Instagram waktu itu kayaknya belum ini banget deh kayaknya waktu aku mulai jualan itu. Jadi waktu itu lewat Facebook aja. Cuman kan kalau Facebook kan gitu ya, nggak bisa lihat etalase produk dengan nyaman gitu kan, namanya kan cuma timeline doang ya, maksudnya kita posting terus ini, jadi nggak bisa orang lihat milih produk gitu, nggak bisa. Nah akhirnya aku cari gimana caranya ya biar orang tuh kalau misalnya beli, kita pas lagi aku pasarin di Facebook bisa langsung lihat etalase gitu, lihat katalognya tuh di mana gitu. Dan waktu itu emang aku nggak ada modal buat bikin website. Waktu aku tahu waktu itu bikin website cukup mahal ya. Jadi aku waktu itu gimana caranya nih waktu itu jualan tapi bisa ada etalase tapi nggak harus ngeluarin duit modal yang gede banget gitu. Karena buat waktu itu beli produknya aja, buat yang dijualin aja udah lumayan. Akhirnya ketemu lah tuh Dino Market gitu. Nah akhirnya aku belajar gitu ya Dino Market, terus akhirnya ya udah aku mulai posting produk di situ. Nah itu adalah cerita awal aku jualan online. Nah terus jadi sebenarnya gimana sih step by step awalnya jualan online itu gimana sih? Oke, jadi dulu itu selanjutnya ya, setelah aku jualan boneka di Dino Market tuh waktu itu penjualannya memang kurang bagus. Nah akhirnya aku pindah produk, ganti produk. Waktu itu ganti produk apa ya? Macam-macam sih, ada beberapa produk yang memang waktu aku jualin ya. Cuman dari situ aku belajar gitu ya, dari banyak produk yang aku jualin, dari ada bantal, sarung bantal, terus ada juga kerajinan tangan waktu itu kalau nggak salah, terus habis itu ada cemilan juga. Jadi dari sekian banyak produk yang aku jual itu aku mempelajari gitu ya, maksudnya gimana sih caranya memulai jualan online yang baik dan benar gitu. Dan mudah-mudahan aku sharing ini supaya teman-teman tuh bisa bisa nggak salah arah gitu jualan online. Jadi teman-teman bisa langsung mempraktekkan gitu ya cara jualan online yang dari awal itu yang udah enak gitu, bisa menghasilkan gitu ujungnya gitu. Step pertama tuh adalah kita harus menentukan dulu produknya. Gimana sih cara menentukan produk yang baik dan benar gitu? Jadi kan karena aku kan waktu itu gonta-ganti tuh ya produknya ya waktu jualan online itu, karena udah nggak laku dikit kayaknya susah jualnya, ganti lagi, nggak laku dikit ganti lagi. Jadi sebenarnya sih mungkin bukan nggak laku ya, tapi karena aku menyasar market yang salah. Market yang aku sasar itu untuk produk yang aku jual itu nggak tepat gitu. Jadi akhirnya kan kurang laku, dan
Jadi market yang ada di sekitar aku yang aku tawarkan itu tidak membutuhkan produk yang aku jual gitu. Jadi akhirnya kurang laku. Jadi pelajaran pentingnya waktu itu adalah kalau kita mau jualan, kita jualah produk yang memang dibutuhkan sama market. Jadi kita harus benar-benar jualan yang dibutuhkan sama market atau pasar yang mau kita tawarin gitu ya, pasar yang akan kita targetin. Jadi misalnya teman-teman kayak aku waktu itu kan jualan di kantor ya, jadi karyawan, dan teman-teman aku kan pasti karyawan juga ya, pas umuran aku lah, mungkin ada yang udah punya anak, terus mungkin juga ada yang belum nikah juga gitu. Tapi ya aku lihat gitu gimana sih sebenarnya mereka tuh butuh apa gitu di kantor gitu, maksudnya untuk seumuran mereka tuh butuhnya apa gitu. Nah waktu itu kan aku jualan boneka ya, otomatis susah aku jualan boneka ke teman-teman karyawan gitu kan. Ya mungkin mereka beli sesekali buat anaknya, tapi ya sudah selesai gitu kan. Mungkin harusnya aku itu bukan benar-benar hal yang mereka butuhkan gitu ya, boneka gitu kan. Terus nah gitu, jadi akhirnya aku mencari gimana sih produk apa sih yang bisa mereka butuhkan. Akhirnya waktu itu aku nemu nih, ternyata teman-teman kantor itu suka beli cemilan yang mereka suka buat mereka cemilin gitu saat ngantor. Jadi mereka sambil kerja ngetik gitu kan, terus mereka sambil ngemil gitu kadang, biar nggak ngantuk lah kasarnya kalau kata mereka sih, biar nggak ngantuk mereka akhirnya sambil ngemil tuh kerja. Nah aku pikir kayaknya seru nih kalau jualan cemilan. Mereka tuh susah-susahan gitu loh beli cemilan. Kalau mau beli cemilan harus turun gedung, terus buat ke kantin atau harus keluar gedung gitu buat ke Alfamart atau Indomart gitu atau ke warung gitu kan repot gitu kan. Nah jadi aku pikir waktu itu ini kesempatan bagus nih kalau aku jualan makanan ringan atau cemilan gitu nih ke teman-teman gitu. Nah akhirnya setelah itu ya aku ganti produk. Nah pas aku mulai jualan cemilan, sambutannya bagus gitu. Mereka bener, wah ini mau jualan ini nih makaroni, wah ini mau jualan mie lidi nih, wah oke tuh gitu, aku mau. Jadi akhirnya banyak gitu teman-teman di sekitar kita, di market kita yang mau gitu beli cemilan itu gitu. Nah kebetulan akhirnya aku pas jualan online pun aku menyasar market orang-orang yang pekerja kantoran gitu ya, pegawai kantoran gitu. Jadi akhirnya mereka suka gitu buat beli cemilan kayak gitu. Jadi itu ya tipsnya. Jadi pertama adalah tentuin dulu produknya, dan produknya itu adalah yang dibutuhkan oleh pasar, dibutuhkan oleh target market yang akan kita sasar gitu. Jadi ya selain kita menentukan produk, kita juga sebelumnya harus menentukan kita tuh mau menyasar market seperti apa sih gitu loh. Pasar yang kita mau tuju tuh kayak gimana gitu. Kalau aku misalnya teman-teman kantor gitu kan, berarti pasarnya tuh mereka gitu. Kita lihat butuhnya apa gitu. Baru kita tentuin tuh produk yang cocok buat mereka, yang mereka butuhin tuh kayak apa. Step keduanya itu setelah menentukan produk, terus kita tentuin nih, kita tuh mau jualannya jadi reseller atau produksi sendiri. Nah karena waktu itu kan aku masih kerja kantoran juga, nggak mungkin kan aku produksi sendiri gitu kan. Jadi akhirnya aku menentukan jadi reseller, berarti artinya tuh aku jualin produk orang lain. Nah kalau misalnya kita jualin produk orang lain, berarti kita harus mencari supplier. Nah step selanjutnya adalah mencari supplier produk yang mau kita jual. Jadi waktu itu aku cari tuh supplier makanan ringan yang produknya tuh halal, terus testimoninya banyak, terus brandnya pun udah cukup lumayan terkenal lah gitu, yang kira-kira udah banyak gitu pembelinya, biar aku pun juga nggak terlalu susah gitu jualinnya. Terus dan rasanya sih paling penting ya waktu itu, karena aku jualan makanannya aku cobain dulu. Jadi aku tes aku beli dulu satu-satu, aku cobain mana yang rasanya menurut aku enak gitu, baru aku deal buat ngejualin produknya dia gitu, produk dari brandnya dia gitu. Jadi nah untuk cari supplier ini teman-teman bisa nyari macam-macam ya, bisa teman-teman cari di Google, bisa cari di Instagram, bisa cari di Facebook, di mana aja, di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, apalagi itu biasa banyak ya mereka para produsen itu juga jualan di marketplace. Jadi teman-teman bisa cari di sana. Jadi gitu ya teman-teman. Step kedua adalah mencari supplier
produk teman-teman. Kalau teman-teman memang mau menjualin produk orang lain tadi, jadi kalau misalnya udah teman-teman tentuin nih suppliernya, teman-teman udah dapat nih supplier yang teman-teman tuju gitu, yang teman-teman cocok gitu dengan produk, dengan brandnya, dengan rasa dan lain sebagainya, itu teman-teman tanyain detailnya ke suppliernya. Pertama teman-teman tanyain foto produknya tuh ada atau enggak gitu, mereka siapin atau enggak gitu. Terus atau bukan foto produk aja sih, misalnya bisa video atau ya pokoknya marketing toolsnya itu disiapin atau enggak gitu dari mereka. Terus yang kedua, berapa harganya kalau kalian mau jualin lagi, kalau mau jadi reseller tuh kalian tuh dapat diskon berapa gitu. Terus ada target pembelanjaan enggak? Kadang kalau kita mau jualin produk orang lain tuh suka ada target target kita tuh minimal tuh harus belanja berapa setiap bulannya. Karena suka ada beberapa supplier yang kayak gitu, dan detail-detail yang lain ya. Jadi teman-teman harus tanyain itu. Oke, kita lanjut ke step yang ketiga. Nah, yang step yang ketiga adalah kita tentuin nama online shop kita. Nah, gimana nih tipsnya menentukan nama online shop yang baik gitu. Jadi teman-teman pilih nama online shop yang pertama adalah mudah diingat. Jadi teman-teman harus nyari nama online shop yang orang tuh pas lagi kita kasih tahu tuh mereka tuh langsung gampang ingat gitu, gampang diucap. Nah itu gampang diingat, gampang diucap. Terus yang kedua tuh juga menggambarkan produk yang kita jual gitu. Misalnya waktu itu aku jualan cemilan, aku namain toko online-nya tuh Ngemil Enak gitu kan. Berarti orang langsung tahu kan, oh ini pasti jualan makanan ringan. Nah sekarang aku jualan baju nih, aku namain House of Valisa gitu kan. Nama brandnya Valisa, terus aku tamain depannya House of Valisa. Biasanya kalau namanya House of atau apa kayak gitu-gitu kan model-model pasti orang ngeh kan kalau itu adalah jualan pakaian gitu. Jadi gitu ya teman-teman, cari nama online shop yang mudah diingat, mudah diucapkan, terus menggambarkan produk yang kalian jual gitu. Nah, step selanjutnya habis kita punya produk, kita udah ada suppliernya, udah punya nama online shopnya, selanjutnya adalah kita mulai bikin akun Instagram buat online shop kita. Jadi akun Instagram khusus jualan ya. Jadi bukan akun Instagram pribadi. Jadi kalau menurut aku, akun Instagram untuk online shop sama pribadi itu benar-benar harus dipisahkan. Karena itu menunjukkan profesionalitas online shop kita. Siapa sih yang mau beli barang jualan yang masih campur-campur sama postingan pribadi? Jujur aku sih males ya. Maksudnya aku beli produk yang postingannya itu masih campur-campur sama foto-foto pribadi, kayak nggak, kurang gimana gitu, kayak nggak oke aja gitu. Nih online shop ini beneran jualannya bener apa enggak sih gitu kan, takut penipuan dan lain-lain, pasti kita khawatir gitu. Nah jadi kita gimana caranya menunjukkan online shop kita itu profesional. Jadi makanya harus benar-benar terpisah dari akun Instagram pribadi. Jadi bikin Instagram khusus online shop. Nah gimana nih tipsnya kalau saat bikin akun Instagram online shop? Cek link di atas, aku udah bikin step by step bikin Instagram, cara bikin Instagram untuk online shop dari awal sampai jadi akun bisnis sampai bisa posting secara terjadwal. Aku udah bikin, cek link di atas ya. Nah terus bikin username-nya saat bikin Instagram online shop, teman-teman juga harus ingat username-nya tuh bener-bener memang yang gampang diingat gitu ya. Pasti pakai nama online shop yang udah teman-teman tentuin tadi, dan jangan, kalau bisa jangan pakai yang angka-angka gitu, misalnya Ngemil Enak 27, 28 apa segala, jangan, itu susah diingat, susah pas diketik pun jadi susah diingat pas kita cari di mesin pencarian Instagram. Jadi yang simpel-simpel aja gitu username-nya. Kemudian step yang kelima adalah membuat akun jualan di marketplace. Jadi teman-teman bisa buat akun jualan di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, dimanapun teman-teman mulai buka akun jualan di sana, di marketplace. Dan nama di marketplace itu username dan nama tokonya itu benar-benar samain dengan nama akun Instagram online shop teman-teman ya.
Jadi jangan dibedain biar orang pas lagi nyari pun nggak susah gitu. Kalau misal di Instagram nemunya online shopnya A, pas dicari ternyata pas online shop A nggak ada, ternyata namanya B, kan jadi susah gitu, jadi nggak ketemu kan gitu. Nah, untuk step nomor 6, step selanjutnya, jadi kalau memungkinkan teman-teman sediain nomor WhatsApp yang khusus untuk jualan selain nomor WhatsApp pribadi. Jadi kalau bisa ada nomor WhatsApp khusus jualan yang nanti, soalnya gini, kalau ada nomor WhatsApp khusus jualan, nanti teman-teman bisa setting jadi WhatsApp bisnis, itu pertama. Dan WhatsApp bisnis itu benar-benar fitur-fiturnya itu mensupport banget kita untuk jualan. Jadi di situ bisa ada katalog produk dan lain-lain. Pokoknya lebih nyaman lah kalau untuk jualan itu pakai WhatsApp bisnis. Terus yang kedua, kita juga kalau bikin status pun bisa statusnya jualan terus, karena orang yang nge-save nomor jualan itu pasti adalah orang-orang yang sudah kenal kita itu karena kita sedang jualan gitu. Sedangkan kalau kita bikin status jualan terus di akun pribadi, kan mungkin ada teman-teman kita, ada atasan kita, atau ada orang yang mungkin tahu kita bukan dari itu. Jadi akhirnya pas lagi mereka ngeliat status males gitu, karena kan status jualan males, karena mereka temenan sama kita bukan karena pengen dijualin kan. Jadi memang sebaiknya WhatsApp-nya untuk jualan adalah nomor WhatsApp khusus gitu. Nah, itu step yang nomor 6 ya. Lanjut ke step nomor 7. Kita kalau udah ada akun Instagram, udah ada marketplace, udah ada WhatsApp, berarti kita bisa langsung posting foto. Berarti ya sebelumnya berarti teman-teman harus sudah punya dulu stok fotonya ya, stok marketing toolsnya gitu. Jadi stok video, foto mungkin bisa dapat dari supplier, atau bisa teman-teman beli dulu produknya terus teman foto-foto dulu, bisa pakai handphone aja gitu. Handphone sekarang canggih-canggih kok, foto pakai handphone aja udah hasilnya udah banyak yang bagus-bagus. Kalau mau tahu gimana caranya foto yang bagus, nanti kapan-kapan aku share juga gimana caranya foto produk yang bagus cuman modal handphone gitu ya. Jadi setelah teman-teman punya fotonya, teman-teman bisa langsung posting ke akun Instagram, ke marketplace, terus ke WhatsApp, bahkan mungkin ke Facebook teman-teman gitu. Kemudian gitu aja. Makasih banyak teman-teman yang udah nyimak video ini sampai habis gitu ya, mendengarkan aku cuap-cuap sampai habis. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada yang baik itu pasti datangnya dari Allah. Makasih banyak sekali lagi sudah tonton ini sampai habis. Jangan lupa kalau ini video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, komen, share produk ini, jadi ngomongin produk deh, share video ini ke yang lain supaya yang lain bisa merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan lagi tips-tips bisnis dari aku. Gitu aja, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.